Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita jemaat Tuhan boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Puji Tuhan. Terambil dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah apakah masa depan saya aman? Tentunya bertolak belakang antara judul dan ayat utama. Kita tahu bersama dalam ayat Amsal 23 ayat 18 mengatakan harapan kita akan masa depan tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Tetapi itu saja tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan firman Tuhan dan kita sendiri tidak pernah berusaha untuk masa depan kita. Kita tahu bersama kita harus juga mengusahakan setiap masa depan kita, setiap apa yang akan kita terima nanti. Karena tentunya Tuhan pun bekerja dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Tuhan turut campur tangan dan memberikan berkat yang khusus kepada kita. Puji Tuhan, kita tahu bersama suatu saat nanti masa kini akan menjadi masa lalu. Dan masa depan pun akan menjadi masa kini juga. Waktu terus berlalu, berhati-hatilah dan pikirkan baik-baik apa yang kita taburkan. Sebab kita tahu bersama hukum tabur tuai itu ada. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini memiliki konsekuensi di masa depan. Banyak hal yang tidak bisa terlihat hasilnya sekarang. Namun, jika apa yang kita tabur itu benar dan baik di mata Tuhan, percayalah bahwa tidak ada satu benih pun yang tidak bertumbuh nantinya. Amin, puji Tuhan. Untuk itu, di masa-masa sekarang, di masa-masa di mana kita mempersiapkan masa depan, mempersiapkan hari esok, kita harus punya yang namanya pemilihan yang tepat akan benih yang akan kita tabur di hari ini. Tentunya kita harus memilih benih yang paling terbaik untuk kita tabur di hari ini. Agar apa? Agar kita tahu bersama kita memiliki masa depan yang cerah ketika kita memilih benih yang terbaik. Saya berikan contoh seperti kita menanam benih kasih, kejujuran, reputasi yang bersih, dan lain sebagainya. Dan kita harus menghindar dari benih-benih yang jahat juga tentunya. Benih-benih yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan benih-benih tersebut juga bisa mengacaukan masa depan kita. Bisa mengacaukan hari depan kita ketika kita memilih benih-benih tersebut. Saya berikan contoh seperti kebencian, penipuan, menghalalkan segala cara, kompromi dengan dosa. Itu merupakan benih-benih penghancur masa depan kita. Bukan berarti Tuhan menginginkan semuanya, tidak. Dalam ayat pertama kita, ayat utama kita mengatakan masa depan sungguh ada. Ya, sungguh ada. Tetapi kalau kita pun sendiri melenceng dari firman Tuhan, tentunya bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan tentunya. Puji Tuhan. Apapun hal yang benar dan yang baik kita kerjakan, berikan dedikasi 100%. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka dari itu kita harus maksimalkan setiap kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita bisa mengasihi sesama, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Jika kita belajar dan bekerja, janganlah setengah-setengah, agar apa yang kita bangun tidak runtuh suatu hari nanti. Puji Tuhan. Untuk itu jangan terus menunggu kondisi ideal untuk melakukan sesuatu. Marilah kita menabur di saat musim menabur. Penuhi apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kita. Dan tentunya ini yang paling penting, percayalah pada Tuhan, bukan pada keadaan kita. Dalam hidup ini kita tidak tahu masa depan kita. Ya, saya pun tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depan saya. Tetapi saya boleh melakukan yang terbaik di masa depan saya, yaitu dengan saya lakukan hari ini. Dengan apa yang saya lakukan hari ini,
itu saya sudah boleh memikirkan, boleh mengimani bahwa masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, sungguh Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan saya. Sekalipun semua terencana di siang hari, masih ada kejutan saat hari yang gelap, yaitu masa yang susah. Masa depan kita aman karena Tuhan, amin. Bukan karena tidak ada hari-hari yang gelap yang menanti. Ada dua macam cara orang muda menikmati hidup. Menikmati kenikmatan hidup yang sah di hadapan Tuhan, mengejar kenikmatan yang tidak sah, dosa. Tuhan rindu mengingatkan kita bahwa kenikmatan dosa akan menyeret kita ke masa depan yang tidak aman. Masa tua akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Maka daripada itu, ingin masa depan yang aman, taburan kita hari ini menentukan masa depan kita. Pilihlah benih yang terbaik agar masa depan kita pun terjamin. Amin. Firman Tuhan telah menjamin masa depan kita. Tapi kalau kita sendiri pun melenceng, ya sama saja bohong. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Kita percaya, tapi kita juga pun harus berusaha sekuat tenaga untuk masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Taburan kita hari ini menentukan masa depan kita. Puji Tuhan. Pilihlah untuk menabur rasa takut akan Tuhan. Maka masa depan kita akan aman. Puji Tuhan. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Saya percaya kita bersama-sama berusaha. Bukan sekedar hanya mengimani firman Tuhan, tetapi kita pun punya usaha untuk mengembangkan dan menerima masa depan yang baik. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan renungan pada kesempatan kali ini. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu kami pun juga akan berusaha untuk kami mengembangkan setiap apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Untuk kami menantikan dan kami menerima masa depan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati setiap kami. Bila ini menjadi rema, motivasi, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi siapapun melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mengucap syukur, memberkati semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.